Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya dan pemirsa YouTube? Bertemu lagi dengan Kak Rizal. Di sini Kak Rizal akan mengajak kalian belajar lagi, yaitu materi tematik kelas 4. Di tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Sebelum belajar, pastikan sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, kita sekarang bisa mulai belajarnya. Tema 8, subtema 2, pembelajaran kedua. Ayo mengamati. Satu, keunikan tari daerah. Baik, mulai ya. A. Tari Sumatera. Secara keseluruhan, tari Sumatera memiliki gerak ritmis dengan kostum yang tertutup. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya Islam yang kuat dan berkembang di wilayah tersebut. B. Tari Betawi. Tari Betawi menggunakan kombinasi warna yang mencolok. Kostum serta geraknya lincah. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya setempat karena bahasa yang dipergunakan orang Betawi juga lincah, cepat, dan keras. Musik yang menonjol adalah gambang kromong. C. Tari Sunda. Tari daerah Sunda yang menonjol terdapat pada tari putri. Tari putri gerakannya lincah dan banyak menonjolkan gerakan pinggul. 2. Contoh keunikan tari daerah. A. Tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tarian dari Bali. Tari pendet memiliki keunikan gerakan mata atau sleding dan gerakan jari tangan atau jeliring. Keunikan tari pendet yang lain terletak pada kostum, properti, dan iringannya. Tari pendet memiliki kostum yang sangat khas, yaitu properti tarinya yang berupa bunga mawar dan bokor. Iringan tari pendet memiliki tekanan tempo yang lebih cepat dari tari Jawa. Ini gambar tari pendet. B. Tari kencet papatai. Tarian ini menceritakan tentang seorang pahlawan Dayak Kenya berperang melawan musuhnya. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, penuh semangat, dan kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penari. Dalam tari kencet papatai, penari mempergunakan pakaian tradisional suku Dayak Kenya, dilengkapi dengan peralatan perang seperti mandau, perisai, dan baju perang. Tari ini diiringi dengan lagu sak paku dan hanya menggunakan alat musik sampai. Ini gambar untuk tari kencet papatai. Bagaimana adik-adik? Unik kan? Sekarang bacalah teks cerita terjadinya Selat Bali yang ada di buku siswa. Nanti kita buka setelah ini. Selanjutnya kerjakan tugas berikut. Nah, sekarang yang penting kita baca dulu ya. Terjadinya Selat Bali. Kita buku
bukunya itu kita buka lagi, buku paketnya. Nah, sekarang kita buka yang ini, ada teksnya di pembelajaran kedua. Nah, paket tema 8 kelas 4 yang revisi, kalau ini 2017. Nah, ini dia terjadinya Selat Bali. Ini ada di halaman 76 sampai halaman 77. Silakan bisa dibuka ya. Sekarang kita baca. Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidi Mantra, seorang Brahmana. Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali, saat Pulau Bali belum berpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidi Mantra menasihati anaknya. Namun Manik Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik dikejar-kejar penagih utang. Sidi Mantra tidak tega. Hartanya sudah habis. Tapi Sidi Mantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidi Mantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada Naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidi Mantra segera bergegas untuk menemui Naga Besuki di Gunung Agung. Sidi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada Naga Besuki. Sidi Mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidi Mantra memperoleh harta dari Naga Besuki. Manik Angkeran segera menemui Naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran kepada Naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu, Sidi Mantra, emas, dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata Naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, Naga Besuki yang murah hati. Mohon Manik Angkeran kepada Naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata Naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor Naga Besuki. Dia segera memotong ekor Naga Besuki dengan pedang. Namun, Naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada Naga Besuki untuk menghidupkan kembali Manik Angkeran. Wahai Naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Manik Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu.
kata naga besuki sambil menghela napas. Baiklah, naga besuki. Aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidimantra. Akhirnya Manik Angkeran hidup kembali. Sidimantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang, garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Disadur dari Dianka, cerita 100 cerita rakyat Nusantara, Jakarta, Buana Ilmu Populer 2016. Nah, teksnya sudah kita baca, kita kembali ke pembelajarannya. Nah, sekarang ini untuk latihan 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. 2. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. 3. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. 4. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Sekarang kita bahas satu persatu soal tersebut. 1. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Jawabannya adalah 1. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran, Sidimantra, dan Naga Besuki. Nah, itu jawabannya. Jawaban soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Jelaskan. Ini jawaban untuk soal yang kedua. Tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik. Jadi yang baik itu protagonis, yang tidak baik adalah antagonis. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Nah, ini jawabannya tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali yaitu Manik Angkeran. Pertanyaan yang keempat. Tuliskan tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Terjadinya Selat Bali. Jawabannya, tokoh protagonis Terjadinya Selat Bali yaitu Sidimantra dan Naga Besuki. Ya, adik-adik, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Ayo mengamati. Resti suka bersepeda. Saat pergi ke sanggar tari, ia juga bersepeda. Lihatlah Rasti yang mengayuh sepeda. Mulanya Rasti mengayuh sepeda perlahan. Kemudian Rasti mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Rasti mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Rasti mengayuh sepeda, berarti Rasti melakukan gaya yaitu gaya otot. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Kalian telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali, apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Baik adik-adik, untuk pembelajaran yang kedua ini sampai di sini. Namun di sini kan ada tugas. Apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda, dan nanti di
tulis dalam kotak yang tersedia di buku. Bisa dikotai sendiri, tapi di sini Kak Rizal akan membantu membukakan kembali, yaitu macam pengaruh gaya terhadap benda. Adik-adik silahkan bisa dibaca sendiri. Ini ada di pembelajaran 1 sebenarnya. Nah, ini tak bukakan ya. Nah, ini dia. Macam pengaruh gaya terhadap suatu benda. Ini di kolom ya. Ditulis di buku. Nah, gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat mengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, ini dia. Baik adik-adik, demikian ya untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Boleh di-share video ini jika bermanfaat. Karena menyebarkan manfaat adalah akan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi. Kurang lebihnya dari Kak Rizal mohon maaf. Sampai ketemu di video pembelajaran yang lain dan video-video pengetahuan atau video yang lain yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.